Air Kali Gabus tadi mengalir dan bersatu di lokasi kali ini teman ya, dengan kali besarnya. Nah, waduh, ya beginilah kondisinya di sini teman ya, mengarah ke posisi air Kali CBL ada di sana teman-teman ya. Kali Sepak ya Pak ya? Oh ya, terima kasih Bapak ya. Itu air Kali Gabus masuk kemari berarti Pak ya? Ke CBL ya Pak? Ya, siap-siap. Terima kasih Bapak. Ya, oleh Bapak KBM dan ditanggapin langsung tentang gorong-gorong yang gorong-gorong yang kemarin dibilang lambat, ini dikontol kan? Yang juga gorong-gorong ini dia beneran ya. Dan ini air sudah mengalir ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan dimanapun kita berada. Teman-teman, semangat di hari Kamis, di pagi hari ini. Kita berada di lokasi Tambun Utara, tepatnya di Gabus, Desa Gabus teman-teman ya. Dan hari ini untuk cuaca pagi sedang hujan teman-teman, dan saat ini saya berada di tempat kemarin beberapa hari yang lalu Bapak Dedi Mulyadi berada di sekolahan SMK 1 ataupun sekolahan yang berada di dekat Kali Gabus ini, dan informasinya ada jembatan-jembatan yang menghalangi aliran air Kali Gabus. Seperti apa? Yuk langsung simak teman-teman ya. Baik teman-teman, saya tepatnya berada di sekolah SMP Negeri 2 Tambun Utara ya, dimana saat ini kalau dilihat situasi untuk jembatan itu, ini langsung kita view kan teman-teman. Di sini ada 3 jembatan ya, yang ini satu, dan aliran air Kali Gabus itu adalah ini teman-teman, dan air mengalir dari depan kita mengarah ke kita, dan nanti di sana ada waduknya teman-teman ya. Nanti kita tunjukkan juga ke sana. Inilah aktivitas pagi hari di lokasi ini, teman-teman. Dan bisa kita lihatkan aktivitas sekolah juga. Halo. Hey, lagi makan gorengan. Ya, saya tunjukkan lagi. Ini jembatan yang keduanya, teman-teman ya. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menindaklanjuti ataupun melihat langsung ke lokasi sini, karena beberapa hari yang lalu Jawa Barat ataupun beberapa kabupaten khususnya di Desa Gabus ini, dekat Kali Gabus ini, airnya lagi meluap teman-teman. Dan bisa kita lihat buktinya meluap itu di posisi bagian jembatan sana pun terlihat banyak kantong-kantong sampah yang terjerat. Ya, posisi saat ini kita berada di pertigaan tol Gabus teman-teman ya. Ya, jadi ini kita coba lihat kalau lebih dekat. Wes, apalah ini parah, ini membuang baju-baju ya. Ini baju-baju ya teman-teman ya. Ya, inilah jembatan yang satunya lagi. Bisa kita lihat teman-teman ya, tuh sampah-sampah pada nyangkut. Itulah kita bisa lihat seberapa tinggi air Kali Gabus ini ketika waktu beberapa hari yang lalu sedang meluap teman-teman ya. Entah karena volumenya terlalu banyak atau memang banyak hambatan-hambatan seperti jembatan ini, sehingga air membuat banjir di beberapa bagian-bagian rumah teman-teman ya. Seperti ini ke sana, karena airnya meluber teman-teman ya. Ya, oke, kita lihatkan lagi teman-teman. Di posisi yang sini, ya, di sana juga ada satu jembatan. Berarti di sini ada 3 jembatan teman-teman ya. Kalau itu adalah SMK Negeri 1 Tambun Utara. Ya,
inilah yang kemarin Pak Dedi datangin, dan informasinya untuk jembatan yang ada di sini ini akan dibongkar teman-teman ya, akan dibongkar, namun butuh proses ataupun informasi sosialisasi mengenai bangunan ini, dan beberapa bangunan di seperti tembok sekolah SMP tadi, dan juga ini masuk ke arah sekolah juga ya. Ini bisa akan dibongkar. Nah, ini satu lagi teman-teman. Kita saat ini review teman-teman ya, kondisi Kali Gabus terbaru hari ini di tanggal 22 Januari 2026 teman-teman ya. Kondisi saat ini hujan. Wow, inilah teman-teman ya. Kalau telusurin air mengarah ke sana, ya itu mengarah ke CBL teman-teman ya, Cikarang Bekasi Laut juga. Ya, nanti kita akan sempatkan juga untuk melihat situasi kondisi di posisi waduk air yang berada di lokasi sana teman-teman ya. Yuk kita coba telusuri ya. Ya, dari sini bisa kita lihat SMK Negeri 1 Tambun Utara dan Sekolah SMP Negeri 1 Tambun Utara. Ini 3 jembatan teman-teman ya. Ada 1, 2, 3. Dan informasinya untuk jembatan ini akan diganti menjadi hanya jadi 1, supaya aksesnya jadi 1, tidak menjadi hambatan air bila mana air meluap ataupun air Kali Gabus ini meluap dari sana sampai mengarah ke arah sana teman-teman ya. Coba kita lihatkan lagi lokasi sana, titiknya sepertinya di sana tadi lebih sempit ya teman-teman ya. Kita coba ke hilirnya dulu. Ya, terlihat begini ya teman-teman. Ya, beberapa aliran air di sana terlihat terjerat juga sampah-sampah ya. Kalau beberapa bulan lalu sempat juga dikunjungi oleh Bapak Gibran sebagai wakil Presiden Republik Indonesia ke lokasi sini ketika ada beberapa bulan lalu festival mancing gratis ya teman-teman ya. Berapa ton waktu itu lupa saya, mancing gratis lele. Dan inilah kondisinya saat ini teman-teman ya. Wow, memang benar-benar kalau lihat dari sekolahan sana pun agak rendah ya, jembatannya rendah mungkin, sehingga ada dampak untuk air tidak bebas mengalir ketika ada datangnya air yang besar seperti itu teman-teman ya. Wow, ini lebih ini lagi. Ini akses masuk tol teman-teman ya. Ya. Saya akan mengarah ke sana, ke titik air pertigaan air ini mengalir teman-teman ya. Ya, di sini juga sudah terlihat bekas sampah-sampah yang terjerat di daun-daun. Sebegitulah tingginya air kali ini ketika waktu beberapa hari yang lalu Kabupaten Bekasi ini banyak dilanda banjir teman-teman ya, khususnya di kabupaten yaitu Pasar Cibitung, Rumah Sakit Umum Cibitung, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Ya, ini perlu juga ini ke depan hari ini dibersihkan ya, karena tersangkut juga bila mana air tinggi seperti kemarin. Oke, kita akan telusuri air ini mengalir kemananya teman-teman ya. Ya, semakin saya ke kiri, semakin menjauh dari pertigaan ini teman-teman, semakin aliran semakin kecil ya. Saya akan teruskan mengarah ke posisi pertigaan air ini mengalir teman-teman. Wah, dan waduh, di satu sisi masih banyak yang membuang sampah
Padahal di sana sudah ada tulisan dilarang membuang sampah, tapi tetap saja ya. Sama di sini juga ya. Waduh, waduh, waduh. Ini saking karena semak-semaknya. Dan di sini memang tampak seperti apa ya? Sepertinya, nah ini ada bangunan-bangunan yang nggak kepakai lagi sih. Mungkin di sini sepi ya. Mungkin malam-malam kali sampahnya dibuang ya. Ya, saya akan menuju ke jembatan sana ya teman-teman ya. Ada kurang lebih 50 meter lagi. Dan ini ada juga ini jembatannya. Wah, ini kecil juga teman-teman ya. Ini jembatan gorong-gorongnya kecil juga lah. Ini juga bisa jadi satu sumber menghambat air, sehingga air bisa meluber kemana-mana teman-teman ya. Bisa kalian lihat ya, selain dari jembatan 3 sekolah SMK Negeri 1, SMP Negeri 1 Tambun Utara tadi teman-teman. Nah, ini salah satunya juga nih. Wah, ini diperhatikan nanti bila mana memang pekerjaan ataupun planning untuk membongkar jembatan yang berada di sekolah setelah pintu tol tadi teman-teman ya. Ada kurang lebih dari pertigaan pintu tol ini ada kurang lebih berapa ya? 80 meter ya. Sebelum, kalau ke sana bisa mengarah ke Sukatani teman-teman ya. Ke Sukatani, ke Cikarang, ke sana. Yuk kita lihatkan lagi dekat jembatan ini. Ya, ini persis di Tugu ini ya. Oh, ada bambunya. Tugu dan Tugu Parang, golok ya teman-teman ya. Wah, ini parah ini teman-teman ya. Oh, air bisa tersumbat ini di sini ya. Nih, lihat nih teman-teman ya. Wah, ternyata di sini tersumbat semua air pastinya. Ngantri ya. Melihat dari jembatan gorong-gorongnya ya. Pastinya air ngantri. Namun apakah itu memang membuat debit air supaya tidak terlalu banyak mengarah kemari teman-teman, tapi nggak tahu juga lah waktu zamannya untuk gorong-gorong ini ada, apakah planningnya untuk itu gitu teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman, wah, sudah tertutup ya. Nah, lihat teman-teman, di posisi jembatan ini selain 3 jembatan yang ada di sekolah SMKN 1 di SMP Negeri 1 Tambun Utara yang ada rencana dibongkar dan dijadikan satu jembatannya menghambat aliran air Kali Gabus. Beberapa hari yang lalu Bapak Deddy KDM mensidak ke lokasi. Ini ada salah satu lagi nih, yaitu gorong-gorong kecil di posisi lokasi tepatnya di jembatan yang ini. Wow, itu sudah sangat-sangat tertutup juga ya, daun-daun dan beberapa tumbuhan-tumbuhan liar. Ini juga menghambat aliran air ya. Yuk kita telusurin lagi mengarah ke posisi bertemunya pertigaan air Kali Gabus ini. Nah, dari sini udah kelihatan teman-teman ya, bersatunya di sana ya. Coba saya pas, di sana ada jembatan besar akses jalan teman-teman. Saya coba ke sana ya. Wow. Di sini juga longsor teman-teman ya. Nah, longsor ya. Tidak ada turapan seperti tanggul yang di sana. Oh, ada nih sedikit ya. Wah, di sini melebar teman-teman. Wow. Ini dia teman-teman ya, Tugu Desa Gabus ini ya. Kita belum pernah mereview ini, coba kita review teman ya. Ini ada tulisan Ujungan. Wah, tidak kebaca lagi. Coba saya bersihkan dulu lah ya. Taman
Taman Ujungan Srijaya, Kabupaten Bekasi. Diresmikan Kepala Desa Srijaya Drahim Sada, Bapak Drahim Sada, tanggal 17 Januari 2016. Ujungan, olahraga tradisional maka masyarakat Bekasi. Wush, ini tepat berada di samping kali ini teman-teman ya. Wah, bisa kita lihat teman-teman ya. Wush. Dari sini bisa saya lihat kan teman. Oh, ini pertigaannya teman-teman ya. Pertigaannya itu sepertinya ini adalah aliran air warnanya hitam teman-teman ya. Apakah itu air aliran Kali Jambe atau aliran apa? Coba komen di kolom komentar teman-teman ya, bila yang tahu ya. Coba kita ke posisi jembatan lagi lah. Ya, kita akan menunjukkan pertigaannya Cagak, namanya Cagak ya teman-teman. Iya, ini dia teman-teman. Wih, air Kali Gabus tadi mengalir dan bersatu di lokasi kali ini teman ya, dengan kali besarnya. Nah, dan bapak itu mencoba untuk memancing, mendapatkan rezeki. Kalau bapak yang sana mencoba pakai apa ya namanya itu, jaring ya, seperti mau mengambil udang. Waduh, ya beginilah kondisinya di sini teman-teman ya. Air mengalir ke arah sana ya, dan air ini nantinya akan bersatu mengarah ke posisi air Kali Cebel ada di sana teman-teman ya. Ya, oke lah, ini sudah kita review kan teman-teman. Ya, bapak itu juga mancing. Berarti tidak hanya bapak itu ya, bapak sana pun ada juga tuh ya. Wah, Pak, bapak mau nanya, ini kali apa namanya bapak ya? Kali apa? Sepak. Kali Sepak ya? Oh, Kali Sepak. Ya. Kali Sepak ya Pak ya? Oh ya, terima kasih Bapak ya. Itu air Kali Gabus masuk kemari berarti Pak ya? Ke CBL ya Pak? Ya, siap-siap. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, Kali Sepak namanya teman-teman ya, air Kali Gabus tadi. Ya, inilah di sini situasi kondisinya teman-teman ya. Air mengalir lancar saat ini walaupun diterpa hujan dan mendung dari pagi teman-teman ya. Ini udah ada jam berapa ini ya? Udah jam 10-an ya teman-teman ya. Sudah jam 10 pagi. Oke lah, kita mengarah lagi ke lokasi sana. Ya, oke teman-teman, untuk menyambungkan videonya kemana posisi air mengalir ke hilirnya tadi, ini kita langsung ke posisi hilir dekat ke posisi Kali Sepaknya teman-teman. Dan di sini ada eskavator yang sedang melakukan eksekusi seperti apa yang lokasi sana, karena dari informasi Bapak KDM juga langsung mengeksekusi bagian-bagian yang menghambat aliran air yang beberapa hari kemarin dari video teman kita dikonfirmasi oleh Bapak KDM bahwa akan langsung ditindaklanjutin, bahwa ditemukan gorong-gorong di lokasi dekat ke mana ini ya, di bawah tol dekat perumahan apa barusan ya. Ya, seperti itu teman-teman ya, perumahan Arafah apa ya. Yuk kita langsung lihat bagaimana eksekusinya. Oke ya, untuk saat ini lokasinya kita menggunakan safety semua teman-teman ya. Ya, langsung saja teman-teman saya viewkan ke depan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk saat ini sudah ada eskavator teman-teman ya. Sudah ada eskavator di sana, dan kita lihatkan bahwa salah satu dari kreator kita diambil videonya oleh Bapak KDM dan ditanggapin langsung tentang gorong-gorong yang ada di bawah tol, yaitu di mana air Kali Gabus mampet, dan di mana saat itu adalah
ini ditelusurin mereka dan langsung ditanggapin Pak KDM kemarin, dan hari ini langsung didatangkan Beko. Yuk kita mengarah ke sana. Itu ada Bapak dari Garame ya. Ya, ini kita dengarkan dulu Bapaknya. Kalau dibongkar kita resikonya ke masyarakat. Kita mikirin orang ribuan sih sebenarnya, tapi dibanding wilayah kita di demo masyarakat gimana kira-kira? Kita mantap. Paling enggak kalau bisa dibongkar ya harus ada materialnya. Pas dibongkar langsung kayak ini kan tuh. Ini kan tiga gorong-gorong itu. Bagus. Emang sih setelah tadi dibongkar alhamdulillah bantu. Gorong-gorong lagi. Air nggak terlalu Sementara kalau numpuk banget. Itu bukti ya masuk ke sini gara-gara kita. Oh itu yang sebelah sana barang-barang iya. Ya betul. Betul. Ini kan air mandas sekitar berapa meter ini kan. Kita di sini di lagi sama gorong-gorong. Kalau ada gorong-gorong ya bagus. Kalau enggak ya sementara keruk aja dulu baru bikin akses jembatan. Oke, coba kita lihatkan aliran airnya ya teman-teman ya. Akses. Mereka butuh jembatan. Yang mana posisinya adalah gorong-gorong yang kemarin dibilang airnya lambat. Nah ini di bawah tol teman-teman ya. Ya ada 3 gorong-gorong, ini dia teman-teman ya. Dan ini air sudah mengalir ya. Jembatan yang kemarin yang mau dibongkar. Saya sebagai warga kemarin diajak juga ikut meetingnya, ikut rapatnya. Akhirnya identifikasi itu saya informasikan kepada beliau-beliau bahwa di sini masih ada sisa pekerjaan proyek tol gabus. Nah, ini gorong-gorong ya. Ini tadinya bekas langsiran proyek dulu di sini Kayaknya masih ganjel dikit. Barang direct kitnya ya. Direct kit sama tempat taruh material di sini. Logistik. Nah, terus ini buat langsiran aja. Sampai saat ini langsir ininya juga belum dibongkar gitu. Terus dijadikan jembatan atau akses warga ya. Petani jalan. Tahun 2020 belum COVID lah ya. Waktu COVID lah ya, COVID ini udah 5 tahun lebih. Iya, udah 5 tahun lebih. Ini pekerjaan juga belum tuntas. Dari pihak tolnya kita juga coba menghubungi ya pihak Humas bagaimana lanjutannya. Ini masih tanggung jawab mereka ini. Terus juga masyarakat juga di sini sebagai yang petani ini juga minta akses buat ini ya, jembatan ya ala kada semi permanen lah, dibuat dari dolken atau apa lah gitu. Sebenarnya kalau emang ini diangkat gitu. Akses motor aja gitu. Akses motor ya bisa akses motor. Iya. Kalau ada jembatan permanen ya syukur, jembatan permanen bisa keluar ke sana gitu. Iya. Tapi kalau untuk sementara dulu kalau mau diangkat ya ada akses jembatan aja dulu gitu. Nah kemarin setelah Pak Agung saya kasih informasikan, beliau langsung sigap dan tanggap langsung ke lokasi di sini. Gitu. Dan saya hari ini diperintahkan oleh. Ini langsung ada tindakan Pak ya? Langsung ada tindakan, saya langsung dihubungi sama Pak Agung untuk mendatangkan alat berat. Gitu. Berarti untuk saat ini Pak, ini yang akan dikerjakan apa dulu nih sama ekskavatornya nih? Nah ini dulu, kemarin kan sini sama kot. Jadi ya? masuknya 3, gorong-gorongnya keluarnya 2. Nah, sekarang udah 3 semua. Ya. Kemarin ini masih ketimbun tanah Pak ya? Masih ketimbun tanah. Nah sekarang kita di sebelah sini kita coba nih. Coba angkat lagi. Ya. Tapi begitu dibatasi sebentar aja dulu. Oke. Cara begitu aja ya. Terima kasih informasinya Ini Pak. tanggapan dari ini langsung tanggap dari Pak Agung. Saya diperintahkan untuk menurunkan alat berat hari ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Dengan Bapak siapa tadi Pak? dari SAPI Pak. Bapak? SAPI. SAPI. Terima kasih Pak SAPI informasinya. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari Bapak SAPI ya. Dan
dari viralnya video teman kita langsung ditanggepin Bapak KDM, yaitu untuk gorong-gorong ini akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini Bapak Safei tadi langsung diinstruksikan untuk dihubungin oleh Bapak Agung, dan ini langsung diturunkan eskavator teman-teman. Dan kita tadi melihat ini sudah bekas dibongkar teman-teman ya. Ini adalah tumpukan lumpur yang sudah dikeruk dari posisi gorong-gorong ini teman-teman ya. Ya, dan terlihat untuk aliran air yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang mampet itu adalah posisi yang sana, yang posisi eskavator, dan itu sudah lancar teman-teman ya. Itu sudah lancar. Ya, seperti apa lagi yang akan dilakukan kita lihat ya teman-teman ya. Ini adalah demi melancarkan kali gabus, yang mana ini adalah tembusannya kali Sepak yang tadi kita lihat teman-teman ya. Ya, di sini ada gorong-gorong, ini tol ya teman-teman. Nah, itu kita coba dengarkan lagi apa di sana informasinya, yuk. Wow. Kalau kita mau kita angkat, kita monggo. Kita siap. Tapi ya tadi ini coba ukuran dari masyarakat. Warga. Jadi gini Pak, kalau memang diangkat nih ya, sedangkan kan pertanian kan lagi musim butuhnya kita. Ntar kita lewat mana nih Pak? Nah itu gimana solusinya? Jadi ya, kita kan harus, kemarin kan sempat apa namanya sempat ada berita juga kan. Ya. Artinya untuk sementara ini kalau memang ini menjadi masalah ya harus kita dulu ya gitu kan, karena permintaan kemarin ini gara-garanya ini gitu kan. Tadi kalau gara-gara ini harusnya kita angkat gitu. Nanti selanjutnya ketika mau buat jembatan nanti kita ajukan ke dinas bina marga sumber daya air. Iya. Gimana ya cuma kan itu proses Pak kalau itu. Nah, terus gimana? Jadi kami bingung. Iya. Ya kalau menurut saya sih kalau ini dibuat sebab adanya banjir, kalau menurut saya ya kurang itu juga sih ya, karena kan kemarin juga banjirnya kan nggak terlalu ini. Emang lagi curah hujan lagi tinggi doang itu. Gini. Jadi gimana nih? Jadi kami kita juga kemarin kan dari dinas udah musyawarah ya terkait ini, terkait hujan juga. Ini memang bisa disebab banjir disebabkan karena ini bisa salah satu penyebab. Salah satu. Kan? Nah, kita juga bukan mikirin orang perumahan nih, mikirinnya di sana. Kan di depan masuk nih gitu, Pak. Jadi ini salah sebab untuk banjir itu air bisa ini Pak, tertahan di sini. Termasuk mohon maaf sampah-sampahnya Pak. Termasuk sampah-sampahnya. Kadang ada sampah yang besar mentok udah gitu. Satu lagi Pak, dari dinas maaf, dicek. saya mohon instruksi ya. Ini kan yang di sini satu ya. Dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Rian. Pak Rian. Pak Jaki. Ya Pak Jaki. Ya perkenalkan saya Safei Pak, warga depan SMP Pak. Nah itu pekerjaan yang itu bagaimana Pak, yang saluran air yang Bapak mampet? Soalnya di situ Bapak langsung pagernya itu langsung di bawah langsung di sumber saluran air Pak, saluran air yang warga Kampung Poncol itu RT 2 RW 4 di situ ngalirnya cuman ada gorong-gorong di situ aja Pak. Tapi kan biasanya kan kami kan langsung ke di sana langsung bisa Pak, langsung ngetan ke arah timur. Nah di wilayah timur itu Bapak langsung pancang pakai di pagar pakai panel Pak ke jalan. Sehingga coba Pak lihat Bapak identifikasi aja dulu Bapak. Bapak cek. Nah, sudah baik. Nanti cek bilang Pak Rian tahu nggak tahu itu. Nah, ini terkait ini Pak. Ini bos. Iya. Karena dari kita mau ini dulu Pak. Iya, masyarakat dari dinas juga kemarin udah cek bahwa salah satu penyebab banjir karena ini harus diangkat. Cuma tadi kan dari permintaan petanian, petani Pak. Nggak jadi masalah diangkat. Ya. Tapi harus ada akses jalan untuk seberangan. Nah, itu makanya saya bilang. Nah, terus dulu dia juga mungkin paham nih apa ya. Setelah diangkat ini, kapan tuh bisa jalan di pertanian? Itu Pak. Kami dia mengelola jalan tol Pak. Jadi kami
kami tahunya yang ini kami ajukan dulu yang permintaan bapak ini, gitu kan? Untuk Nanti gini kali kita mau rapat kan. Oke, nanti kita rapat nanti ada rapat Pak. Kita bahas soal ini Pak. Kita bahas persoalan ini. Masalahnya kan katanya banjir dari sini. Iya. Artinya berarti kan ini ada masalah penyebab di sini. Iya. Nah, penyebaran gini dah, Ya. sesuai dengan PU provinsi, itu kan sebelahnya harus digali Pak. Ya digali, bisa nggak waskita untuk memfasilitasi itu? Itu aja sedikit Pak. Seberang itu. Seberang aja dulu. Nah. Ini oke lah udah dulu. Ini kan kemarin kendalanya ini rapat Pak. Iya rapat. Ini kita udah alhamdulillah udah ada ini nih. Nah hari ini itu tadi kita coba keruk sih, coba keruk lagi ya Pak, yang sebelahnya ya di sebelah itu. Tolong ya fasilitasi aja Pak ini jalannya Pak, gitu buat warga gitu. Om, kami karena ini ceritanya agak ini gara-gara katanya itu gara-gara ini makanya kita angkat. Padahal tempo dulu ini permintaan warga juga, ya kan? Untuk nah sekarang masalahnya di sini artinya untuk kami ini bagaimana nih bapak-bapak terserah nih apakah kita angkat ya jadi ya Kalau untuk Pak Pomoji solusi yang mau diambil kelihatannya kanan kirinya dilebarin. Lebarin. Iya. Jadi melebar begini, Iya, air bisa lewat tengah, bisa lewat yang sini. Nah, yang di sini mungkin kasih jembatan Iya, antara dulu ya, antara Jadi, dulu. jadi gini Pak. volume yang dari sono Iya. sama yang lewat tengah sini Agak kan Tambah. Satu, yang kedua mungkin karena sudah diakomodir banyak dari konsumsi dari nah takutnya kalau kita buat jembatan yang dari sementara tadi kalau ada apa-apa nah ini Pak risiko sih itu yang kami cuma ini Pak sesuai dengan arahannya dari gubernur bahwa ini harus dibikin saluran satu lagi ya, oke lah ini yang dua bisa nggak diangkat nih ini kan menghambat juga nih nah iya ada dua itu nah itu dipindahin ke belah barat. Ya, jadi untuk mana kita cek langsung aja coba deh. Kan kita kalau bikin sebenarnya dia segmental sih Pak, bisa. Cuma karena ini udah dicor atas. enggak, dua aja Pak ini bisa kan. Tuh enggak bisa nih. Sebelah Pak tuh. Ini kan menghambat juga nih. Jadi dia hancurin aja paling Yang mana yang pindahin gitu. Ya, Pak KDM. Siap. Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Agung dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Ya, bapak-bapaknya ke sana ya, melihatkan mana yang akan dibongkar ya. Ya, ini ada 3 gorong-gorong teman-teman. Yang ini 1, kemudian 1, 2, 3. Dan ini tadi pihak dari tol ya, yang bapak tadi. Ya, itu sedang dimusyawarahkan lagi seperti apa. Jadi untuk posisi gorong-gorong ini ada 3 ini berfungsi juga buat masyarakat ataupun warga petani tadi ya, kita dengar ya bahwa untuk akses ke ya menyeberang begitu teman-teman. Namun ini masih dari Bapak Sekdes tadi bahwa ada informasi dari Bapak Gubernur. Ya, kita dengarkan lagi ya bahwa meminta lebih lebar. Ya, digali udah pindahin. Digali. Udah. Berapa untuk jalan sini lagi? Iya ini itu buat nyambung jalan. Buat nyambung jalan. Buat nyambung jalan. Pak, ini dikali sana dipasang lagi buat jalan akses. Nyambung jalan. Cuma 2 biji. 2 sih sebenarnya. Tadi juga kalau ini bisa saya angkat mau bisa angkat. Nah itu maksudnya. Iya siap. Berarti kan solusinya gitu aja. Jangan pakai apa. Ya, jadi solusinya akan kita lihat aja teman-teman ya, dilebarkan ya. Air mengalir sih teman-teman ya. Sekarang sudah mengalir. Sebelum tadi dikeruk nih teman. Ini lumpur-lumpurnya ya. Gali langsung bisa akses. Ya berarti kan yang ada kita gunakan. Itu aja. Jadi usulan-usulan dengan dia. Nih saya tunjukkan teman-teman, itu adalah air kali Sepak tadi ya. Masuk kemari lokasinya lebih menyempit ya. Nah, seperti itu.
apakah akan ditambahkan gorong-gorong supaya lebih banyak jalur air, karena di sana seperti masih tanah ya teman-teman ya, sebelah sisi sana dan sebelah sisi sini. Kalau ditambah gorong-gorong lagi mungkin sama lebarnya posisi depan ini ya. Dan kita lihat aliran air di posisi, nah sebenarnya lebar teman-teman ya, lebar untuk arus air kesananya pun lebar. Mungkin tadi karena ada mampet, ini tanah-tanah yang tadi dikeluarkan teman-teman. Ini satu gundukan, ini ada satu gundukan lagi. Semoga ini bapak-bapaknya terus melakukan solusi, mencari solusi. Sepertinya akan dilebarkan, menambahkan gorong-gorong atau apa, nanti kita lihat lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah satu informasi juga nanti. Kalau saat ini kan sedang hujan teman-teman ya, kita lihat kita berada di atas di bawah tol ya teman-teman. Kita lihat nanti hari ini saya lihat makin naik, tadi nggak seperti itu teman-teman ya. Wah, kameranya saya lap dulu teman. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, bagaimana air mengalir dari sana kemari ya. Kita akan lihatkan seperti apa nanti, apakah dia debit airnya semakin tinggi karena hujan terus dari tadi ya. Ya, ini ada 3 lubang gorong-gorong, 1, 2, 3 air mengalir. Dan seginilah kita lihat debit air ya di bawah gorong-gorong ini, di bawah tol ya teman-teman ya. Nah, wih, baru kali ini kita kemari teman-teman ya. Ini adalah Kali Sepak yang mana terusan dari pertigaan Kali Gabus, bertemu air Gabus hilirnya ketemu di Kali Sepak ini, dan inilah kita menelusuri Kali Sepak ke arah hilirnya lagi. Namun air Kali Sepak ini terus mengarah ke sana, yaitu mengarah ke Kali CBL teman-teman ya. Di sana ada Kali CBL, kali besar, masih terus mengarah ke sana. Ya, oke lah teman-teman, untuk satu video ini kita tutup sesi ini ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi kondisi seperti setelah diguyur hujan ini dan tindakan selanjutnya, karena saat ini pun masih hujan ya. Saya Edwin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam kebaikan, dan bapak-bapak masih ada di sini ya, dari pihak tol dan warga, dan Bapak Sekdes juga ada tadi, yaitu instruksi dari Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi. Terima kasih, salam kebaikan. Semoga untuk yang viral ini, untuk gorong-gorong ini, supaya aliran air ada solusi semakin lancar di lokasi sini di bawah tol. Di lokasi ini Desa Sri Amur teman-teman ya, masuknya Sri Amur di bawah tol Gabus. Salam.